Bayangkan kamu adalah wanita paling cantik di desamu. Semua pria melirikmu. Semua ibu-ibu ingin kamu jadi menantu mereka. Tapi kamu justru memilih satu pria yang manis, yang lembut, yang kata-katanya seperti madu di musim kemarau. Dan kamu pikir, inilah dia. Inilah orang yang akan menjagamu seumur hidup. Tapi malam ini, pipimu masih terasa panas. Bukan karena sinar matahari. Bukan karena angin. Tapi karena tangan suamimu sendiri yang mendaratkan tamparan, atas alasan yang bahkan kamu sendiri tidak mengerti. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kamu sadar bahwa pilihan yang terasa paling benar, bisa jadi keputusan yang paling menyakitkan. Ini bukan kisah cinta yang indah. Ini kisah tentang perempuan yang terlalu lama bertahan, dan satu malam yang akhirnya mengubah segalanya. Selamat datang di channel 7 Sudut. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dan dilindungi dimanapun kalian berada. Sebelum kita masuk ke kisah ini, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Mari saling mendoakan semoga yang sedang berjuang diberi jalan. Yang lelah diberi kekuatan, dan yang kehilangan diberi keikhlasan. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen dan subscribe, agar kisah-kisah seperti ini bisa didengar oleh sahabat-sahabat kita yang lagi kesepian, bisa merasakan hangatnya dari setiap kisah-kisah yang akan kita bacakan. Namanya Ratih. Di desa Karangwangi, nama itu sudah seperti bunga yang mekar di tengah sawah. Semua orang tahu, semua orang kagum, tapi tidak semua orang berani mendekati. Kulitnya bersih, senyumnya hangat, dan cara dia berjalan di pematang sawah dengan selendang di bahunya membuat para pemuda desa seolah lupa bahwa mereka sedang membawa cangkul. Ratih adalah kembang desa. Bukan gelar yang dia minta, tapi gelar yang melekat padanya sejak dia beranjak remaja. Tapi di balik kecantikan itu, ada sepi yang tidak pernah dia ceritakan kepada siapapun. Ratih yatim piatu di usia 17 tahun. Bapaknya pergi lebih dulu karena sakit paru-paru yang sudah lama menggerogoti. Ibunya menyusul 8 bulan kemudian, bukan karena penyakit, tapi karena duka yang terlalu dalam untuk ditanggung seorang diri. Dokter menyebutnya gagal jantung. Tapi orang-orang desa berbisik bahwa ibunya memang tidak sanggup hidup tanpa bapaknya. Sejak saat itu, Ratih hidup sendiri. Di rumah kecil warisan orang tuanya. Dengan sawah kecil yang dia garap bersama tetangga baik hati. Dan dengan kesepian yang setiap malam duduk di sudut kamarnya seperti tamu yang tidak pernah pamit. Banyak pemuda yang datang melamar. Ada anak kepala desa. Ada pemuda kota yang kebetulan pulang kampung dan langsung terpikat. Ada juga beberapa laki-laki mapan yang sudah punya pekerjaan tetap di kecamatan. Mereka datang dengan niat serius, dengan orang tua, dengan seserahan. Tapi Ratih menolak semuanya. Bukan karena dia tidak butuh teman hidup. Justru sebaliknya. Dia sangat butuh. Tapi dia tidak mau terburu-buru. Dia tidak mau salah pilih hanya karena takut kesepian. Sampai Bagas datang. Bagas bukan pemuda desa. Dia dari kota kecil di sebelah kabupaten, datang ke Karangwangi karena urusan kerja membantu proyek irigasi. Tidak tampak luar biasa, tidak kaya raya, tapi cara dia berbicara membuat Ratih merasa seperti didengar untuk pertama kalinya. Bagas tahu cara membuat perempuan merasa istimewa. Dia tidak memuji kecantikan Ratih seperti pemuda-pemuda desa yang lain. Dia memuji cara Ratih merawat kebunnya. Dia memuji ketekunan Ratih. Dia bilang, wanita seperti Ratih bukan hanya cantik di luar, tapi kuat di dalam. Dan Ratih, yang sudah lama kelaparan akan perhatian, langsung luluh. 3 bulan pertama mereka bertemu, Bagas tidak pernah sekalipun meninggikan suara. Tidak pernah menunjukkan wajah yang lain. Dia sabar, dia perhatian, dia sering datang ke rumah Ratih hanya untuk memastikan Ratih sudah makan atau belum. Ketika Bagas melamar,
Ratih tidak berpikir panjang. Tidak ada orang tua yang perlu dimintai restu. Tidak ada kakak atau adik yang perlu diajak bicara. Ratih hanya punya dirinya sendiri. Dan Ratih pikir, mungkin inilah caranya Tuhan mengisi kekosongan itu, dengan menghadirkan Bagas. Mereka menikah sederhana. Hanya saksi, penghulu, dan tetangga-tetangga yang sudah dianggap keluarga. Orang tua Bagas hadir, Pak Sarono dan Bu Sarono, dua orang yang tampak baik, yang memeluk Ratih hangat dan bilang, "Mulai sekarang kamu anak kami juga." Ratih menangis di pelukan Bu Sarono. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia merasa punya keluarga lagi. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Tanda-tanda pertama muncul 3 bulan setelah pernikahan. Waktu itu Ratih sedang berbelanja di pasar dan bertemu dengan Pak Hendra, tetangga lama yang sudah mengenal Ratih sejak kecil. Mereka ngobrol sebentar, tidak lebih dari 10 menit, tentang panen, tentang harga beras yang naik, tentang kabar warga desa yang lain. Malam harinya, Bagas pulang dengan wajah yang berbeda. Bukan wajah Bagas yang Ratih kenal. Ini wajah lain. Dingin. Rahangnya mengeras. Bagas bertanya, "Siapa laki-laki yang kamu ajak ngobrol tadi di pasar?" Ratih menjelaskan dengan santai. "Pak Hendra, Mas. Tetangga. Sudah kenal dari kecil." Bagas diam. Tapi diam itu tidak terasa biasa. Diam itu terasa seperti langit sebelum hujan badai. Malam itu Bagas tidak makan malam bersama Ratih. Dia tidur membelakangi. Dan Ratih berbaring di sisi lain ranjang, menatap langit-langit kamar, mencoba mengerti apa yang baru saja terjadi. Keesokan harinya seolah semuanya kembali normal. Bagas menciumnya di dahi sebelum pergi bekerja. Tersenyum. Berpesan agar Ratih jangan lupa minum obat karena dia sedang sedikit flu. Ratih menghembuskan napas lega. Mungkin hanya capek, pikirnya. Mungkin hanya stres kerjaan. Tapi itu baru permulaan. Minggu demi minggu, Ratih mulai mengenali pola yang menyesakan. Setiap kali ada laki-laki yang menyapa Ratih, siapapun itu, tetangga tua, pedagang di warung, bahkan tukang sayur keliling, Bagas pasti berubah malam harinya. Kadang dingin dan diam. Kadang bertanya dengan nada yang semakin lama semakin tajam. Kadang mengeluarkan kata-kata yang membuat dada Ratih terasa seperti ditusuk jarum kecil, berulang kali. "Kenapa kamu senyum-senyum sama dia? Kamu seneng ya diliatin orang? Emang kamu masih mau cari perhatian, ya?" Ratih selalu berusaha menjelaskan. Selalu. Dengan suara yang dijaga agar tetap tenang, dengan pilihan kata yang hati-hati, dengan kesabaran yang dia pupuk setiap pagi seperti merawat tanaman. Tapi setiap penjelasan Ratih seperti bensin yang disiram ke api yang sudah menyala. Bagas tidak pernah percaya sepenuhnya. Selalu ada tapi. Selalu ada tapi yang menggantung di ujung setiap kalimatnya. Ratih mulai membatasi dirinya. Dia tidak lagi pergi ke pasar kalau tidak perlu. Dia mulai memilih jalan pulang yang lebih sepi. Dia berhenti menyapa duluan kepada siapapun yang dia tidak yakin apakah Bagas akan mempermasalahkannya nanti. Dia menyusutkan hidupnya pelan-pelan, seperti kain yang terlalu sering diperas sampai seratnya mulai melemah. Dan yang paling menyakitkan, Bagas tidak pernah merasa bersalah. Bagi Bagas, semua itu wajar. Semua itu karena dia sayang. Karena dia tidak mau istrinya dekat-dekat sama laki-laki lain. Karena menurut Bagas, itulah bentuk cinta yang sesungguhnya. Ratih mencoba percaya pada versi itu. Mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya bentuk cinta yang berlebihan, bukan sesuatu yang berbahaya. Sampai suatu malam di bulan ke-11 pernikahan mereka. Malam itu Ratih baru selesai telepon dengan Bu Sarono, ibu mertuanya. Mereka mengobrol cukup lama karena Bu Sarono ingin memastikan kabar Ratih, sekaligus bercerita bahwa Pak Sarono sedang kurang sehat. Bagas pulang ketika Ratih masih memegang ponselnya. Siapa yang telepon?
Ibumu, Mas. Nanyain kabar Bapak. Bagas mengambil ponsel Ratih. Memeriksa riwayat panggilan. Ratih berdiri diam, menatap suaminya yang sedang menggulir layar dengan jari yang kaku. Beneran Ibu, Mas? Kamu cek aja, namanya tersimpan Bu Sarono. Bagas melempar ponsel itu ke atas kasur. Kenapa lama banget kalau cuma nanya kabar? Ratih menghela napas. Karena Bapak sakit, Mas, jadi kita ngobrol agak panjang. Kamu bohong. Mas. Jangan panggil Mas dengan nada kayak gitu. Kayak aku yang salah. Ratih menutup matanya sebentar. Menarik napas dalam-dalam. Dia sudah terlalu hafal dengan alur ini. Terlalu hafal dengan bagaimana perdebatan ini akan berakhir, dengan Bagas yang semakin keras, dan Ratih yang semakin mengecil. Aku tidak bohong, Mas. Kamu bisa telepon balik Ibu sekarang kalau tidak percaya. Kamu berani nantangin aku sekarang? Ini bukan nantang. Ini namanya buktikan. Kalau kamu tidak percaya sama istrimu sendiri, telepon Ibu. Tanya langsung. Bagas melangkah mendekatinya. Wajahnya merah. Matanya seperti dua bara yang saling memantulkan panas. Jaga mulutmu, Ratih. Ratih tidak mundur. Untuk pertama kalinya dalam 11 bulan, dia tidak mundur. Aku sudah jaga mulutku dari dulu, Mas. Aku jaga sikapku. Aku jaga caraku bergaul. Aku jaga semuanya. Tapi tetap saja tidak cukup buat kamu. Dan kemudian, dalam satu gerakan yang bahkan Bagas sendiri mungkin tidak benar-benar niatkan, tangannya terangkat. Suara tamparan itu memenuhi kamar. Ratih terdiam. Pipinya memanas. Matanya langsung berair, bukan karena dia ingin menangis, tapi karena tubuhnya bereaksi lebih cepat dari pikirannya. Keduanya membeku. Bagas menatap tangannya sendiri seperti tidak mengenalinya. Ekspresinya berubah. Kemarahan yang tadi menyala seolah padam seketika, digantikan oleh sesuatu yang lebih mirip keterkejutan daripada penyesalan. Ratih. Ratih mengangkat tangannya pelan. Menyentuh pipinya. Masih terasa panas. Dan sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang selama 11 bulan sudah dia jaga agar tetap utuh, akhirnya retak. Bukan dengan suara keras. Bukan dengan ledakan. Hanya dengan satu helaan napas yang sangat panjang, dan air mata yang akhirnya jatuh tanpa dia usap. Dia duduk di tepi ranjang. Memandang ke bawah. Ke lantai. Ke ubin yang dingin dan diam. Bagas berjongkok di depannya. Mencoba memegang tangannya. Ratih, maaf. Aku tidak. Ratih menarik tangannya. Diam-diam. Pelan-pelan. Aku mau pisah, Mas. Kata-kata itu keluar tanpa drama. Tanpa teriak. Tanpa tangis yang berlebihan. Hanya pernyataan. Hanya fakta. Seperti orang yang sudah memikirkan sesuatu terlalu lama dan akhirnya memilih untuk mengatakannya. Bagas menatapnya. Ratih, aku mau pisah. Kabar itu menyebar dengan cara yang tidak Ratih rencanakan. Bu Sarono menelepon keesokan paginya, menanyakan kabar seperti biasa. Tapi suara Ratih terlalu berat untuk pagi hari. Bu Sarono adalah ibu yang sudah hidup lama, yang tahu bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di balik jawaban-jawaban singkat menantunya. Bu Sarono datang sore itu juga. Bersama Pak Sarono yang meski masih kurang sehat, memilih untuk ikut. Mereka duduk di ruang tamu kecil rumah Ratih. Dan Bu Sarono memegang tangan Ratih, memandangnya dengan mata yang sudah setengah tahu apa yang akan didengarnya. Cerita, enduk. Cerita sama ibu. Ratih tidak langsung bicara. Dia menunduk lama. Jarinya menarik-narik ujung bajunya.
Selama ini Ratih diam karena dia tidak ingin membuat masalah. Karena dia tidak punya siapa-siapa selain keluarga ini. Karena dia takut kalau dia jujur, dia akan kehilangan satu-satunya keluarga yang tersisa untuknya. Tapi setelah semalam, setelah tamparan itu, ada sesuatu yang berubah. Ratih bercerita. Pelan-pelan, tapi semuanya. Tentang kecemburuan Bagas yang tidak beralasan. Tentang kata-kata yang menusuk. Tentang cara hidupnya yang semakin lama semakin sempit. Dan tentang malam kemarin. Bu Sarono tidak berkata apa-apa selama Ratih bicara. Hanya mendengarkan. Hanya menggenggam tangan Ratih semakin erat. Pak Sarono duduk dengan kepala menunduk. Wajahnya tua dan lelah, dan di sana Ratih bisa melihat rasa malu yang dalam. Bukan rasa malu yang menyalahkan Ratih, tapi rasa malu seorang ayah yang menyadari bahwa anaknya telah menjadi seseorang yang tidak dia kenali. Ketika Ratih selesai, ruangan itu hening cukup lama. Bu Sarono mengusap matanya. Maafkan ibu, enduk. Maafkan kami yang tidak tahu. Ratih menggeleng. Bukan salah ibu. Kalau kamu sudah memutuskan untuk pisah, ibu tidak bisa memaksamu. Ibu tidak akan memaksamu. Kamu sudah terlalu banyak menanggung. Pak Sarono mengangguk pelan di sebelah istrinya. Suaranya serak ketika akhirnya dia bicara. Kami minta maaf atas kelakuan anak kami. Ratih menangis lagi. Bukan karena sedih yang sama seperti semalam. Tapi karena momen itu, momen di mana dua orang tua dari suaminya justru membela dia, terasa seperti sesuatu yang terlalu besar untuk ditampung oleh hatinya yang sudah terlalu lama kering. Proses perceraian berjalan dalam sunyi. Bagas tidak banyak melawan. Mungkin karena malu. Mungkin karena lelah. Mungkin karena jauh di dalam dirinya, dia pun tahu bahwa dia tidak punya pembelaan yang cukup kuat untuk apa yang sudah dia lakukan. Dokumen ditandatangani. Barang-barang dibagi dengan tenang. Tidak ada pertengkaran terakhir. Tidak ada drama perpisahan. Ratih keluar dari kantor urusan agama dengan langkah yang ringan tapi hati yang berat. Bukan karena dia menyesal dengan keputusannya. Tapi karena bebas pun ternyata punya beratnya sendiri. Kini dia kembali ke rumah kecil itu. Rumah yang sama. Dinding yang sama. Tapi terasa berbeda, karena sekarang dia benar-benar sendirian. Tidak ada lagi rasa takut, tapi tidak ada pula suara lain selain suaranya sendiri. Ratih duduk di teras sore itu. Menatap sawah yang menghijau di kejauhan. Dia masih cantik. Masih muda. Tapi matanya menyimpan sesuatu yang tidak mudah dijelaskan. Lelah yang bukan karena kurang tidur, tapi karena terlalu lama berjuang di dalam sebuah perang yang tidak seharusnya dia lawan sendirian. Dia menghirup udara sore. Menutup matanya sebentar. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dia tidak punya rencana besar. Tidak punya keluarga yang menunggunya di mana-mana. Tapi untuk pertama kalinya dalam hampir setahun, tidak ada yang perlu dia takuti malam ini. Dan mungkin, untuk sekarang, itu sudah cukup. Bagas tidak langsung mengerti apa yang telah dia lakukan. Awalnya dia masih menyimpan kemarahan. Kemarahan yang tidak jelas arahnya, yang dia lemparkan kemana-mana karena tidak tahu kemana seharusnya pergi. Dia menyalahkan Ratih yang terlalu sensitif. Dia menyalahkan prosesnya yang terlalu cepat. Dia menyalahkan keadaan yang tidak berpihak padanya. Tapi kemudian suatu malam, dia menemukan foto pernikahan mereka yang tersisa di sudut laci. Ratih tersenyum di foto itu. Senyum yang tulus, yang belum menyimpan takut, yang masih percaya penuh pada hari itu dan pada orang yang ada di sampingnya. Bagas duduk lama dengan foto itu di tangannya. Dan sesuatu di dalam dadanya akhirnya retak dengan cara yang berbeda dari retakan Ratih. Bukan seperti kaca yang pecah oleh benturan, tapi seperti tanah yang retak oleh kekeringan yang terlalu panjang. Dia teringat malam tamparan itu. Bukan hanya tamparan fisiknya, tapi tamparan yang jauh lebih dalam, wajah Ratih setelahnya. Bukan marah. Bukan teriak.
Hanya keheningan yang sangat dalam, dan dua kata yang keluar seperti keputusan yang sudah lama matang. Aku mau pisah. Bagas pergi ke rumah orang tuanya. Duduk di depan Pak Sarono dan Bu Sarono dengan kepala tertunduk seperti anak kecil yang tahu dia telah melakukan kesalahan besar. Ibunya tidak memarahinya. Tidak menghukumnya dengan kata-kata. Ibunya hanya berkata, "Bagas, kamu sudah kehilangan perempuan yang mengalah untuk kamu terlalu lama. Dan perempuan yang sudah selesai mengalah, tidak bisa kamu tarik kembali hanya dengan menyesal." Bagas mencoba menghubungi Ratih. Sekali. Hanya sekali. Ratih tidak mengangkat. Dia kirimkan pesan panjang, berisi penyesalan yang sesungguhnya, bukan pembelaan, bukan alasan. Hanya maaf yang terlambat. Ratih membacanya. Dia tahu Ratih membacanya karena ada tanda baca di bawah pesannya. Tapi tidak ada balasan. Dan Bagas, yang baru sekarang benar-benar mengerti, hanya bisa menatap layar ponselnya yang gelap dalam sunyi kamarnya yang semakin terasa asing. Ratih menyimpan pesan itu tanpa membalasnya. Bukan karena benci. Bukan karena dendam. Tapi setiap kali dia mencoba membayangkan menjawabnya, tubuhnya bereaksi lebih cepat dari pikirannya. Detak jantungnya berubah, tangannya sedikit gemetar, dan ada rasa dingin yang menjalar dari dadanya ke ujung jari-jarinya. Bukan rasa marah. Tapi rasa takut yang sudah terlanjur bersarang terlalu dalam. Dan Ratih menyadari, dengan kesedihan yang sangat tenang, bahwa beberapa luka memang tidak bisa sembuh hanya karena seseorang akhirnya minta maaf. Dia menutup ponselnya. Berjalan ke teras. Menatap sawah yang sama, langit yang sama, bintang-bintang yang sama. Di suatu tempat, mungkin Bagas sedang menyesali segalanya. Dan di sini, Ratih sedang belajar untuk hidup lagi. Keduanya menanggung akibat dari satu pilihan yang tidak bisa diulang. Hanya saja, bebannya tidak pernah benar-benar sama beratnya. Ratih tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Tidak ada ibu yang bisa dia telepon malam-malam ketika menangis. Tidak ada bapak yang bisa dia minta tolong ketika takut. Dia hadapi semuanya sendirian, dengan dada yang sesak dan air mata yang dia usap sendiri. Tapi dia tetap memilih untuk berdiri. Mungkin di antara kalian yang menonton ini malam ini, ada yang sedang merasakan hal yang sama. Merasa sendirian. Merasa lelah. Merasa bahwa tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang kamu tanggung. Aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian di sini. Setiap cerita yang hadir di channel ini, hadir untuk menemanimu. Di malam-malam yang sepi. Di saat-saat ketika kata-kata lebih mudah didengar daripada diucapkan. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, tinggalkan jejak kecilmu di sini. Subscribe. Bukan untuk angka. Tapi supaya next time kamu butuh ditemani, channel ini selalu ada untukmu. Sampai cerita berikutnya.